Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rias Fitri Kusuma. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang lembaga pengelola wakaf, yaitu Nazir dan Badan Wakaf. Mengenal wakaf, lembaga wakaf, dan fungsi wakaf. Jika berbicara tentang wakaf, tentu kata-kata wakaf sudah tidak asing lagi dari telinga kita. Tapi, apakah kalian sudah mengetahui apa arti dari wakaf? Dari bahasa, wakaf berarti menahan atau mencegah. Sedangkan dengan pengistilahan secara wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dengan menahan atau pemilikan asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak disewakan, dipinjamkan, digadaikan, atau sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan cara sesuai kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan. Undang-Undang Wakaf ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Di samping itu, dalam Undang-Undang Wakaf juga dijelaskan bahwa Badan Wakaf bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya. Tugas Badan Wakaf ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang dapat dibedakan menjadi 3, yakni yang pertama, bahwasanya tugas Badan Wakaf Indonesia berkaitan dengan nazir, yaitu pengangkatan, pemberhentian, dan pembinaan nazir. Dan yang kedua adalah tugas Badan Wakaf Indonesia yang berkaitan dengan objek wakaf yang berskala nasional atau internasional, serta pemberian persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Dan yang ketiga, tugas Badan Wakaf Indonesia yang berkaitan dengan pemerintah, yaitu memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Sedangkan tugas-tugas dari Badan Wakaf Indonesia adalah yang pertama, melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan, dan yang kedua adalah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional, dan yang ketiga memberikan persetujuan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta atau benda wakaf. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam pengelolaan wakaf. Yang pertama adalah prinsip keabadian dan prinsip kemanfaatan, dan yang kedua adalah seluruh benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf yang sesuai dengan syariah. Dan yang ketiga adalah nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi. Dan yang keempat, pengelola dan pengembangan harta dan wakaf dilakukan secara produktif. Dan yang terakhir adalah jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Mungkin hanya itu materi pengelolaan Badan Wakaf yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.